Dan pemirsa saya akan berbincang bersama dengan pengamat pasar modal Ibu Rizka Afriani. Ibu Rizka, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Prisa. Iya, akhirnya bisa connect nih, Bu. Ibu, bagaimana tanggapannya mengenai indeks harga saham gabungan pagi hari ini? Tadi sempat positif, tertingginya sempat di 5.187, opennya di 5.169, sekarang turun 0,6%. Iya, kalau memang kita perhatikan untuk indeks sendiri pergerakannya juga masih cukup wait and see. Kalau kita lihat memang hari ini pelaku pasar sedang menantikan data neraca perdagangan, itu yang pertama. Kemudian juga di saat ini secara keseluruhan memang kita juga dipengaruhi oleh indeks global, di mana kemarin memang indeks global walaupun positif, tapi di sini pelaku pasar sedang menantikan yang namanya The Fed, Federal Reserve, kemudian juga ada rapat Dewan Gubernur BI pada hari Rabu Kamis 16-17 September. Kemudian juga kalau kita lihat, tapi secara keseluruhan sebenarnya data-data yang sudah tercermin pada perdagangan kemarin itu sudah menunjukkan data yang lumayan bisa dikatakan lumayan meningkat, seperti halnya industrial production di Jepang itu sudah meningkat di bulan Juli menjadi 8,7%, dari sebelumnya itu hanya 1,9%. Kemudian juga dari capacity utilization juga sama, tumbuh sebesar 9,6%. Dan kita juga melihat bahwa saat ini fokus pemerintah dalam bidang ekonomi juga menjadi perhatian pelaku pasar. Dan sejauh ini realisasi dari penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional khususnya di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah ini cukup signifikan. Bahkan serapannya juga sudah mencapai di atas 90%. Jadi bisa dikatakan memang pergerakan indeks yang cenderung mengalami fluktuasi ini merupakan hal yang wajar di tengah dari penantian pelaku pasar terhadap data-data yang akan muncul di global maupun di dalam negeri, seperti itu. Proyeksinya, impact-nya terhadap indeks harga saham gabungan jika data-data dari global dan juga dari Bank Sentral Indonesia atau BI nantinya sudah rilis, kecenderungannya akan seperti apa? Apakah akan direspon positif ataukah seperti apa? Dan kira-kira skenarionya gimana nih nantinya mengenai neraca dagang, kemudian juga kebijakan-kebijakan dari The Fed maupun Bank Indonesia? Iya, jadi memang saat ini investor juga sudah mulai melihat tanda-tanda pemulihan yang terjadi di ekonomi global dari semenjak pandemi ini. Jadi investor selanjutnya memang ini akan menanti yang hari ini juga ada data produksi industri dan penjualan retail China itu yang akan dirilis hari ini. Kemudian kalau saya lihat untuk untuk The Fed sendiri masih akan tetap mempertahankan suku bunganya, itu prediksi kami. Dan kemudian juga begitupun juga dengan suku bunga dari Bank Indonesia. Jadi untuk prediksi hari ini IHSG level supportnya ada di 5.088 dengan level resistennya 5.190. 5.088 dengan Ya, resisten di range-nya 5.000. 5.190. 5.190. Karena market sudah dibuka dan sempat menguat dan sekarang melemah, mungkin karena kemarin penguatan juga sudah cukup signifikan ya, 2% lebih dan merupakan yang paling tertinggi di kawasan regional ataupun Asia sehingga hari ini koreksi. Atau menurut Anda memang ada peluang koreksi lebih lanjut karena banyak juga analis yang menilai September kecenderungannya masih akan melemah untuk indeks harga saham gabungan dan beberapa emiten yang menjadi penyokong utama, Ibu Rizka. Iya, untuk hari ini saya melihat agak berbeda pandangan. Saya melihat bahwa IHSG ini cukup kuat. Ketika IHSG di hari Jumat itu mengalami penurunan hingga 5% dan kemarin melakukan pembalikan arah, artinya pelaku pasar saat ini sudah mulai percaya terhadap indeks kita, walaupun di tengah PSBB saat ini juga memang dari penurunan indeks itu tidak terlalu dalam. Jadi penurunannya baru sekitar 0,17%. Ini merupakan hal yang wajar karena kemarin juga sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi dalam sepekan ke depan saya masih optimis bahwa IHSG masih akan terus berada di atas level 5.000 seiring dengan kepercayaan pelaku pasar terhadap pasar modal kita juga. Kemudian kita lihat memang hari ini yang menjadi pemberat adalah saham-saham
perbankan big caps yang kemarin naik cukup signifikan seperti itu. Baik. Nah, rekomendasi Anda hari ini di tengah pelemahan indeks meskipun pelemahannya mulai, berkurang begitu ya, hanya sekitar 0,16% saja saat ini, apa saja Ibu Rizka yang layak untuk dicermati? Apakah sebaiknya di-buy atau cicil dulu atau, gimana nih? Iya, beberapa saham yang memang kita bisa lakukan cicil beli, kita mulai akumulasi dengan saham-saham perbankan yang saat ini turun juga sebenarnya masih menarik. Karena di sini potensi penguatannya juga masih cukup tinggi hingga akhir tahun seperti halnya BBCA, kemudian juga ada BBTN. Untuk saham lain LQ45 masih ada juga saham Astra Internasional, kemudian properti ada Pewon, CTRA dan SMG, dan untuk sektor yang lain ada SMGR seperti itu. Oke, berarti sebenarnya pilihannya sangat cukup banyak dan dari beragam, sektor. Kenapa Anda memilih misalnya BBCA dan BBTN dari perbankan? Kenapa bukan Bank Mandiri atau BBNI? Iya, kalau untuk BBCA sendiri, saya melihat di sini trennya itu cukup kuat. Jadi ketika BBCA menyentuh level di kisaran 29.000, kemarin sudah sempat menyentuh level 29.000, kemudian langsung melakukan pembalikan arah. Jadi walaupun BBCA sempat mengalami penurunan yang signifikan, tetapi tren secara keseluruhan BBCA ini berada di dalam uptrend dan memang trennya juga masih cukup positif. Jika beli saat ini masih terdapat peluang yang cukup lebar untuk BBCA. BBCA dalam waktu dekat kurang lebih 1 bulan ini masih berpotensi untuk kembali ke level 33.000. Saya lihat seperti itu, Mbak. Oke, target 33.000 untuk BBCA dengan, strategi buy-nya di posisi berapa, Bu? Strategi buy itu kita bisa lakukan akumulasi. BBCA itu paling bagus di kisaran 29.000 sampai 30.000, itu bisa dikatakan adalah harga yang masih dikatakan cukup murah. Baik. Jadi ya. Berarti 30.075 saat ini masih boleh ya untuk, akumulasi? Ya, Belum boleh terlambat ya? untuk belum terlambat. Jadi kita Baik. bisa akumulasi BBCA saat ini. Oke, kalau BBTN, seperti apa? Singkat saja, Bu. Untuk BBTN sendiri di sini potensinya juga masih cukup menarik, di mana kita bisa masuk BBTN itu di kisaran 1.350 sampai dengan harga saat ini 1.390, itu masih menarik dengan potensial upside-nya. Paling terdekat itu ada di 1.570. Wow, masih menarik ya meskipun hari ini Masih menarik. BBTN naik 0,72%, itu dia strateginya untuk perbankan. Emiten lain di Ya, mana? Nanti akan kita bahas di satu segmen terakhir, Ibu Rizka, kita jeda dulu ya. ya, baik. Pemirsa IDX Channel, Market Opening akan segera kembali usai jeda pariwara berikut.